Halo hyper semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Kali ini saya akan bikin satu video panduan atau tutorial penggunaan bahan belajar mandiri, yaitu modul hyper content untuk mata kuliah jaringan komputer. Nah, sebelum hyper semuanya menggunakan modul hyper content, saya akan menjelaskan dulu apa sebenarnya modul hyper content. Jadi modul hyper content itu bentuknya seperti ini, fisik, bentuknya konvensional ya, modul cetak, tapi nanti berpaduan dengan modul digital. Jadi nanti ada materi secara cetak maupun secara digital, atau digital pembelajaran digital natif. Nah, modul hyper content ini sebenarnya seperti ini gampangnya. Jadi nanti hyper semuanya mempelajari modul ini secara non linear, artinya hyper semuanya mempelajari modul ini bisa dari kegiatan belajar manapun yang akan dipilih oleh hyper semuanya, tapi dengan persyaratan adalah menyelesaikan satu kegiatan belajar yang dipilih. Nah, di dalam modul ini juga terdapat namanya hypertext, hyperlink, dan hypermedia. Nah, sehingga dinamakan modul ini modul hyper content gitu. Nah, sebelum kalian menggunakan modul hyper content, ada 12 poin yang saya jelaskan terlebih dahulu agar hyper semuanya mengetahui secara betul bagaimana cara penggunaan atau belajar menggunakan modul hyper content ini. Yang pertama adalah apa itu modul hyper content, sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah cara install aplikasi QR code. Apa itu QR code? Jadi nanti ada aplikasi QR code untuk men-scan barcode yang ada di dalam modul hyper content ini, yang nantinya akan dipelajari secara daring. Biasanya bagi hyper semuanya sudah menggunakan iOS atau sudah menggunakan Android yang versi terbaru, biasanya kamera dari smartphone kalian itu sudah support untuk scan barcode, jadi tidak perlu lagi menginstal aplikasi. Tapi bagi yang hyper kameranya tidak tersupport dengan QR code, maka hyper semuanya wajib menginstal aplikasi QR code yang ada di Google Play atau di Play Store untuk Android maupun iOS ya. Nanti panduan instalasinya bagaimana? Panduan instalasi QR code-nya ada di depan sini. Contoh seperti ini, silahkan nanti hyper semuanya pelajari, ikutin cara-caranya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ada 4 kegiatan belajar dalam modul ini. Jadi hyper semuanya boleh memilih kegiatan belajar tersebut baik secara berurutan 1, 2, 3, 4 atau secara acak. Asalkan dengan persyaratan setiap kegiatan belajar yang dipilih harus dituntaskan dengan nilai kriteria adalah 80% atau nilai 80. Jika masih kurang dari 80, maka hyper diwajibkan untuk mengulang lagi materi-materi yang belum dikuasai. Tapi bila sudah mendapatkan nilai 80 atau lebih, maka hyper bisa melanjutkan lagi kegiatan belajar selanjutnya. Seperti itu. Yang keempat adalah wajib kerjakan pretest. Nah, di sini ada pretest. Pretestnya itu online ya, jadi ada scan barcode seperti ini. Nanti hyper semuanya scan barcode ini akan bisa mengerjakan pretest untuk online. Tapi sebelum mengerjakan pretest, silahkan join di kelas online-nya, ada panduannya di depan sini. Yang kelima, tidak semua materi dimasukkan dalam modul hyper content ini. Artinya, materi inti saja yang dimasukkan di dalam materi modul hyper content ini. Lalu bagaimana jika hyper semuanya pengen memperdalam materi yang ada di modul ini? Nah, caranya yang nanti hyper akan mengakses link materi yang berbentuk seperti ini, QR seperti ini. Jadi ada link seperti ini di dalam materi. Nanti hyper semuanya di-scan dan pelajari secara online atau secara daring. Itu di dalam materinya ya. Yang selanjutnya adalah 6. Setiap materi yang terdapat QR code dapat diakses tapi hanya bisa menggunakan smartphone atau Android ya, ataupun iOS. Ini nanti setiap link-link seperti ini, barcode seperti ini, di-scan-nya menggunakan handphone dan dipelajari secara online. Yang ketujuh adalah di akhir setiap kegiatan belajar itu ada link untuk materi, pendalaman materi dan juga video beranimasi. Contohnya nanti ada di setiap kegiatan belajar, di akhirnya itu ada bentuk seperti ini. Ini untuk memperdalam ataupun nanti misalkan hyper bingung bagaimana materi yang dipelajarinya, ada berbentuk video beranimasi. Jadi nanti hyper semuanya bisa memperdalam materi dengan cara scan barcode-nya dan tonton videonya. Nah, yang kedelapan adalah tes formatif secara online. Jadi setiap kegiatan belajar itu terdapat ada tes formatif yang wajib dikerjakan oleh hyper sebelum melanjut lagi ke materi selanjutnya. Jadi seperti ini QR-nya.
Jadi di scan, lihat jika udah 80 boleh lanjut, jika kurang dari 80 maka ulang lagi. Yang kesembilan adalah di akhir kita belajar ada post test. Nah, tadi kan ada pre-test di depan, di akhir pembelajaran juga ada namanya post test. Di post test ini nanti hyper sama online juga. Jadi hyper scan barcode-nya dan pelajari secara online di psikologi. Nanti ya, silahkan diikuti panduannya. Nah, yang 10, kegiatan nilai ketuntasan ada di belakang modul. Jadi nilai ketuntasan ada di belakang modul seperti ini. Lihat berapa nilai hyper semua. Jika sudah 80 untuk nilai rata-rata semuanya, berarti hyper semuanya sudah tuntas menggunakan modul hyper content ini. Tapi jika belum tuntas, misalkan 78% misalkan nilainya, maka hyper harus mengulang lagi bagian materi yang belum dikuasai saja. Nanti diulang lagi pembelajarannya, kerjakan lagi quiz atau pre-testnya sampai nilai maksimalnya. Nah, untuk yang 11 adalah glosarium atau kunci dan juga kunci jawaban. Kunci jawaban sebenarnya ditaruh di paling belakang dan juga ada glosarium. Ini kunci jawaban, glosarium. Glosarium buat apa? Nanti pada saat hyper kebingungan mengenai apa itu sebenarnya pengertian kata-kata yang jarang didengar. Nah, nanti di belakang ini ada namanya glosarium, istilah-istilah yang dapat dipahami oleh hyper dengan mudah. Jadi misalkan contohnya apa itu jaringan, apa itu sejarahnya, bagaimana cara kerja atau ISP itu apa, ada semua di sini di glosarium. Nah, di yang ke-12 adalah kejujuran. Dalam penggunaan modul pembelajaran itu kejujuran yang paling diutamakan. Jadi hyper semuanya walaupun ada kunci jawaban di belakang sini, tapi hyper semuanya diwajibkan jujur mengerjakan pre-test, post-test maupun tes formatif secara jujur. Nanti setelah nilainya keluar baru nanti bisa dicocokkan sama hyper semua apakah jawabannya benar atau salah, bisa dilihat di sini. Sebenarnya di online-nya pun sudah ada jawaban feedback-nya namanya. Jadi feedback pembelajarannya udah ada. Jika hyper salah menjawab maka ada koreksi perbaikannya. Jadi seperti itu. Itulah dari saya singkat video tentang cara penggunaan modul HyperConnect ini. Semoga hyper semuanya dapat belajar lebih menyenangkan menggunakan digital dan juga konvensional, yaitu modul hyper content jaringan komputer. Itulah dari saya singkat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.